saya ingin menjawab atau mengomentari beberapa pendapat atau putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan putusan Ferdy Sambo dan kawan-kawannya. Ferdy Sambo yang kemudian yang semula oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi itu dikenakan pidana mati, sesungguhnya menjadi polemik pada saat itu. Boleh nggak hakim pengadilan itu memutuskan lebih daripada putusan tuntutan dari jaksa? Kalau misalnya itu lebih ringan, ini umumnya bisa terima. Tapi kalau lebih berat itu bisa diterima atau tidak. Gitu ya. Tapi pada saat itu banyak yang polemik yang terkait dengan putusan penjatuhan pidana mati kepada Ferdy Sambo. Itu banyak argumen-argumen atau pendapat-pendapat sehubungan dengan pemberatan penjatuhan pidana dari tuntutan jaksa. Yang jaksa menuntutnya adalah penjara seumur hidup, sedangkan hakim memutusnya adalah pidana mati. Bahkan beberapa komentar-komentar yang bernada negatif itu istilah bahasanya memutus berdasarkan pada angan-angan lah gitu ya. Putusan berdasarkan angan-angan karena membuktikan bahwa Ferdy Sambo sebagai aktor intelektualis dan sekaligus dia adalah sebagai eksekutor gitu, sendiri niat jahatnya bersama dengan pelaku yang lain, itu agak samar-samar di dalam proses pembuktian. Maksudnya adalah jaksa dalam membuktikan itu masih dalam ruang yang samar-samar ya. Samar-samarnya di mana? Walaupun kita bisa logikanya bisa terima, misalnya saja ini pelurunya dari mana? Kok ini pelurunya lebih dari ada 2 peluru yang terakhir itu. Tapi konteksnya peluru siapa dan seterusnya itu nggak dilanjutkan ya di dalam, kalau saya membaca melalui media ya dokumen-dokumennya itu. Tapi kemudian hakim menjatuhkan pidana mati. Jadi kalau dari sisi itu mungkin yang tuntutan jaksa seumur hidup pun seolah itu meyakinkan bahwa ya standarnya seumur hidup gitu ya. Tapi kalau hakim menjatuhkan pidana mati, mestinya hakim juga yakin bahwa dia adalah memang sebagai pelaku penganjur dalam tindak pidana pembunuhan Yosua itu gitu. Nah, atas dasar itu maka kalau jaksa menuntutnya seumur hidup terus hakim pidana mati, ini peluang untuk berubah sangat besar. Besar lagi ketika itu ternyata yang mengajukan banding itu juga jaksa gitu. Mestinya jaksa itu menuntut kalau itu sudah dihukum kan sudah clear kan, tapi kalau tidak salah catatan saya jaksa juga ikut banding gitu. Nah, kalau jaksa ikut banding itu artinya jaksa mintanya adalah seumur hidup, bukan pidana mati. Kalau dijatuhi pidana mati itu adalah sesungguhnya ruang kewenangan hakim. Nah, ini jaksa kalau banding itu jelas menguntungkan pihak terdakwa Pak Ferdy Sambo ya, menguntungkan posisinya Ferdy Sambo, sehingga dia tinggal memberi umpan-umpan materi pembuktian, legal argumen dan sebagainya, itu bisa membantu meringankan gitu. Karena apa yang seharusnya mengajukan banding pemberatan itu adalah terdakwa, tapi dalam kasus ini adalah jaksa gitu. Jadi kalau misalnya itu dibanding dan kemudian kasasi, ya legal argumennya sendiri jelas bahwa ini yang berkehendak untuk memutus seumur hidup itu hanya adalah jaksa, bukan terdakwa. Nah, di sini umpan yang paling mudah bagi terdakwa untuk bisa berargumen, menyertakan bukti dan kemudian dia memutuskan agar supaya dihukum lebih ringan, dan lebih ringannya tentu saja sesuai dengan permohonan jaksa, sesuai dengan tuntutan jaksa, yakni seumur hidup. Saya mencoba untuk membaca kronologi proses ini, maka putusan seumur hidup itu akan terjadi bisa pada pengadilan tinggi, kalau itu bandingnya bisa Mahkamah Agung. Nampaknya berhasilnya di Mahkamah Agung. Ya, saya kira itu kalau itu khusus untuk putusan Ferdy Sambo. Kalau putusan yang terkait dengan Ibu Putri itu dari 20 tahun itu menjadi 10 tahun, ini agak bingung saya melihatnya. Maksudnya bingung melihatnya itu komposisinya sampai di mana,
turunnya bisa separuh gitu ya. Turunnya itu bisa separuh ya. Memang kalau kita lihat peran-peran Bu Putri dalam proses itu agak kita bisa membaca ya, dari Magelang sampai Jakarta itu kita bisa membaca ada unsur peran-peran yang ada di dalamnya. Mungkin peran yang paling memberatkan di situ adalah ada dugaan dia memberi keterangan yang tidak benar dalam rangka untuk mengeringankan proses ini. Apa itu? Mengenai laporan diduga terjadi pelecehan seksual. Ya. Itu di Jakarta dilaporkan ternyata ditolak, bahwa itu laporan tidak memenuhi cukup bukti dan jeda waktunya ya cukup lama di Magelang, kemudian proses di Jakarta. Begitu peristiwa kasus ini terbongkar baru dia lapor. Ini kalau misalnya peristiwanya nggak terbongkar atau tidak ada pembunuhan, ya mungkin juga tidak lapor gitu. Jadi karena ada pembunuhan maka dia lapor. Nah pertanyaannya, pembunuhan itu dimotifkan oleh pelecehan seksual itu atau bukan? Itu juga tidak begitu jelas ya. Yang saya ingin sampaikan bahwa ada korelasinya, bahwa dengan menyampaikan ada terjadinya pembunuhan itu, maka muncullah di situ sebabnya adalah pelecehan seksual. Saya kira giringan opininya seperti itu ya. Tapi yang terkait dengan masalah pelecehan seksual ini, saya kira sampai hari ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa itu terjadi. Bahkan dalam kesimpulan jaksa mengatakan itu sebenarnya tidak terjadi pelecehan seksual. Ya. Mudah-mudahan itu salah saya menyimpulkannya itu. Pada saat itu saya kaget loh, kenapa jaksa sampai menyimpulkan seperti itu gitu, padahal itu tidak ada proses pembuktian. Ya, terlepas dari itu semua, kalau kita lihat dari kepolisian bahwa itu pelecehan seksual itu ditolak atau perkosaannya juga ditolak, ya saya menurut pendapat saya buktinya kurang meyakinkan, berarti dia adalah ditolak. Ini bahasa hukumnya dalam perkara pidana itu ditolak atau diterima? Ditolak. Kalau diterima berarti dia akan membantu untuk meringankan. Nah pertanyaannya itu ketika ditolak itu artinya sebaliknya, bahwa dia mencoba untuk mencari alibi yang lain atau mencari justifikasi karena pelecehan seksual atau perkosaan itulah yang dilakukan, maka itu terjadi pemberatan, maka hakim menjatuhkannya sampai 20 tahun. Nah yang menjadi pertanyaan, kalau sudah dijatuhkan 20 tahun, apa ada yang meringankan lagi sehingga Hakim Agung itu mencoba menurunkan yang lebih bawah lagi? Ini yang menurut saya kita sampai hari ini saya belum bisa membaca legal argumen dalam pengurangan hukuman sampai 20 tahun menjadi 10 tahun itu apa gitu. Tapi dengan catatan tadi, sampai hari ini tindak perkosaan itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, baik itu dalam putusan yang sama maupun putusan dalam di pengadilan yang lain atau tuntutan yang lain, atau istilah bahasanya ada proses-proses yang lain. Itu nggak meyakinkan sampai hari ini. Artinya apa? Artinya alibi untuk sampai hari ini bisa dibaca, alibi untuk melakukan perkosaan itu tidak bisa diterima gitu. Dan karena tidak bisa diterima, maka alibi untuk menempatkan pembunuhan itu disebabkan karena terjadinya perkosaan juga sulit untuk bisa diterima. Gitu. Jadi kalau itu adalah motif atau maksud melakukan pembunuhan karena itu juga sulit diterima. Karena apa? Karena pembuktiannya dengan bukti direk langsung itu, alat bukti yang membuktikan langsung itu tidak kuat. Gitu. Nah atas dasar itu, ini saya tanda tanya kepada pertimbangan hakim apa yang menyebabkan dia harus turun menjadi 50%, menjadi 10 tahun dari 20 tahun. Hal yang sama juga berlaku untuk Pak Kuat Ma'ruf ya. Kuat Ma'ruf ini apa dasar pertimbangannya? Dari 13 ya, dari Kuat Ma'ruf itu dari 15 tahun itu menjadi 10 tahun. Ya. Ini apa reasoningnya ya? Artinya maksud saya reasoning itu menjadi penting karena peran Kuat Ma'ruf ketika dia masalah pelecehan seksual adalah menguatkan ya terjadinya pengakuan pelecehan seksual itu atau perkosaan. Nah kalau dia menguatkan itu ternyata tidak terbukti, bukankah itu bagian daripada keterangan-keterangan yang tidak bisa dibuktikan dalam sidang pengadilan? Nah keterangan itu tidak membuktikan, berarti tadi juga implikasinya tak ada motif untuk melakukan pembunuhan karena urusan
yang terkait dengan pelecehan seksual. Nah, simpul kata bahwa ya kalau saya berpendapat bahwa Kuat Ma'ruf itu ya hampir sama dengan Ibu Putri. Alasan apa dia diturunkan menjadi 10 tahun gitu. Itu yang sama ya, dalam posisi yang sama. Mungkin kalau itu terbukti di pengadilan itu secara sah dan meyakinkan bahwa terjadi pelecehan seksual atau perkosaan, ini masih juga tanda tanya juga kalau itu terjadi, misalnya karena pada saat diperkosa langsung teriak-teriak terus kemudian langsung diproses, barangkali orang bisa terima bahwa itu adalah terjadi perkosaan. Tapi pengakuan perkosaan itu justru ada di Jakarta, dalam hal mana dia rombongan dari Magelang ke Jakarta. Nah, ini yang menurut pendapat saya ini pertimbangan hakim apa? Mudah-mudahan nanti satu saat saya bisa membaca itu pertimbangan putusannya seperti apa, sehingga ada di sini nggak penurunan hukuman itu. Nah, khusus untuk Ricky Rizal, saya ingin sampaikan Ricky Rizal ini ada peran unik dalam proses ini. Pertama, diminta untuk eksekutor dia. Dia menolak menjadi eksekutor, alasannya dia tidak berani. Ya. Saya kira penolakan itu harus dihargai dalam konteks ini, bahwa dia tidak melaksanakan, menolak karena dia tidak mau melaksanakan niat jahat untuk melakukan pembunuhan. Dan dia akhirnya menolak, dan karena menolak maka dia tidak bisa sebagai pelaku eksekutor. Nah, Ricky Rizal itu cuma ketika dia, kalau kamu nggak berani, maka diminta untuk mencari atau memanggil orang lain untuk dimintakan itu. Dan peran dia adalah meminta orang lain, temannya itu, untuk dihadapkan kepada Pak Sambo untuk diperintahkan agar supaya dia melakukan eksekusi. Dan simpul kata, dia mau melakukan eksekusi itu. Nah, selebihnya saya kira agak sulit untuk bisa dilacak peran-peran Ricky Rizal itu. Nah, pertanyaannya, Ricky Rizal yang diperintah tidak mau, menolak, itu justru dihargai di situ adalah 13 tahun, yang mirip sama dengan Kuat Ma'ruf, yakni 15 tahun, selisihnya 2 tahun, dan kemudian diturunkan menjadi 8 tahun. Ya. Nanti 8 tahun ini pertanyaannya, perbuatan apa yang dilakukan oleh Rizal? Mungkin dijawab singkatnya bisa diterima, yakni apa? Karena dia meminta agar supaya orang lain melakukan eksekusi. Gitu. Jadi eksekusi yang dilakukan oleh orang lain itu ada jasa atau sebut saja ada bantuan dari Ricky Rizal. Nah, pertanyaan Ricky Rizal ini pelakunya sebagai apa? Itu belum jaksa juga tidak jelas menjelaskan, dan juga hakim tidak jelas dan menjelaskan. Kalau saya melihat peran Ricky Rizal itu sebagai membantu untuk melakukan pembunuhan atau pembantuan dalam peristiwa pembunuhan, ya. Karena dia hanya meminta dan kemudian selebihnya tidak melakukan itu, membantu saja. Gitu. Membantu itu artinya memperlancar proses terjadinya pembunuhan. Ya. Nah, atas dasar itu kalau konstruksi hukumnya, membantu itu dihukum 2/3 atau istilahnya hukuman maksimum dikurangi 1/3. Maksimum penjara, ya, maksimum dikurangi 1/3. Jadi atas dasar itulah maka konstruksinya untuk Ricky Rizal mestinya itu masih terlalu berat, ya. Karena peran dia hanya diminta untuk memanggil pelaku lain atau temannya yang lain untuk dihadapkan pada Pak Sambo, ya. Saya kira itu konstruksi proses hukuman-hukuman itu yang harus pertama adalah reasoningnya apa harus diturunkan. Kalau untuk Pak Sambo dan sebagainya sudah saya jelaskan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan eksekutor? Ya, eksekutor ini statusnya menjadi JC, ya. Dan JC hukumannya sangat ringan banget gitu loh. Padahal perannya sangat besar, hanya karena JC maka dia perannya itu seolah peran sangat besar sekali yang menentukan terjadinya pembunuhan atau matinya orang begitu. Tapi karena JC maka hukumannya paling ringan. Ya. Ini menjadi tanda tanya yang Ricky Rizal sama statusnya eksekutor gitu ya. Saya kira sampai sekarang saya belum bisa terima bahwa apa seperti itu JC-nya. Padahal kalau saya secara teori ya, secara teori pembuktian,
dengan menggunakan alat bukti, keterangan ahli dan sebagainya, ya kalau saya bisa melacak secara analisis hukum pidana bahwa siapa pelakunya sudah tampak jelas di situ. Ketika Ricky Rizal mengatakan bahwa saya disuruh membunuh oleh Pak Sambo, saya nggak mau, itu sudah semua terbuka semuanya sesungguhnya. Tapi kenapa dia tiba-tiba menjadi peran yang penting dan kemudian hukumannya amat sangat ringan sekali? Ya dari sisi keadilan menurut saya dihargai, dia telah kontribusi untuk membuka perkara tidak pidana, tapi juga harus dipertimbangkan juga ini perkara nyawa orang lain gitu ya. Nyawanya temannya sendiri gitu ya. Tapi tiba-tiba dia hukumannya sangat gratis. Barangkali dia mempertimbangkan opini publik. Tapi buat kami opini publik itu oke, itu urusan yang lain, tapi yang paling penting dalam sidang pengadilan adalah peran dia menentukan gitu ya. Dan peran justice kolaborator yang nggak terlalu signifikan ya. Karena alat buktinya menurut pendapat saya sudah cukup bukti kalau hanya tanpa menegasikan, dengan menegasikan keterangan dia, itu pun bisa, proses hukumnya bisa berjalan dan bisa membuktikan tentang proses pembunuhan itu. Ya, saya kira catatan saya selengkapnya seperti ini terkait dengan hukuman-hukuman. Mungkin ada pertanyaan yang menggelitik saya adalah, ini efeknya nanti bagaimana Pak? Kalau Sambo misalnya saja seumur hidup, ya. Ada dua hal yang di sini. Kalau nanti seumur hidup itu berjalan, terus kemudian pihak ini tidak lama lagi atau beberapa tahun lagi itu KUHP baru itu diberlakukan, nanti Sambo punya atau Sambo dan pelaku yang lain punya hak untuk memperoleh ketentuan-ketentuan yang paling meringankan bagi dia selama dia menjalani hukuman. Nah, khusus Pak Sambo itu nanti ada dua hal ya. Kalau dia nanti tetap menjalani itu, dia akan berlaku seumur hidup ya. Penjara seumur hidup itu nanti bisa berubah, kalau itu bisa berubah menjadi turun menjadi penjara 20 tahun. Jadi kalau penjara 20 tahun nanti bisa turun menjadi penjara dengan remisi dan seterusnya. Saya kira nanti itu ada kaitannya dengan ketentuan baru KUHP baru. Gitu. Kalau itu nanti diberlakukan, dia punya hak hukum yang potensinya tidak harus menjalani seumur hidup. Kalau dia berkelakuan baik, dia bisa turun, ya, bisa turun menjadi dalam waktu tertentu, dan dalam waktu tertentu bisa remisi pada gilirannya kalau usianya cukup dan sebagainya, itu bisa keluar sebelum waktunya seumur hidup tadi gitu, atau dengan kata dapat perolehan peringanan hukuman. Dan yang kedua, saya kira kalau untuk Putri, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal nggak menjadi masalah dalam konteks itu, karena memang potensi untuk berlakunya hukum yang baru, memperoleh remisi dan sebagainya, menurut saya itu berlaku secara umum ya. Kalau misalnya dia 10 tahun, mungkin bisa menjalani 2/3 di antaranya. Itu secara normalnya 2/3 di antaranya. Secara luar biasa dia akan memperoleh remisi. Nah, remisi jumlahnya tergantung pada kontribusi dia di dalam rangka untuk kebaikan pada dirinya. Kalau itu kebaikan pada dirinya lebih besar, berarti dia remisinya akan lebih besar juga gitu. Tapi kalau tidak, ya standar remisi. Kalau kelakuannya buruk, tidak memperoleh remisi. Nah, saya kira itu analisis saya terkait dengan putusan ini. Ya, mudah-mudahan putusan ini harus dipahami bahwa esensi pokok bahwa membunuh itu dilarang. Jangan ada melakukan pembunuhan, itu tetap harus menjadi opini publik dalam masyarakat. Eksekutor itu kesalahannya besar karena mau bekerja sama dalam pembunuhan. Walaupun dia dihukum ringan dalam kasus ini, tapi tetap juga jangan sampai ini memberi inspirasi kepada pelaku-pelaku yang lain. Enak dong jadi eksekutor, hukumannya ringan. Apalagi dia menjadi justice kolaborator, terus hukumannya ringan. Nah, ini tidak bisa digeneralisasi seperti itu, dan itu menjadi kurang bagus dalam penataan kehidupan masyarakat hukum di masa yang akan datang, khususnya terkait dengan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan. Saya kira itu catatan saya, mudah-mudahan dapat membantu menjelaskan masalah kasus ini. Terima kasih.